Ini kan kadang di peternak juga suka dipertanyakan, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat butiran jagungnya, Pak. Dalam pakan? Iya, betul, iya. dalam pakan. Baiknya seperti apa sih, Pak? Yang terlihat apa yang tidak terlihat seperti Pak? Sama, sama. Jadi gini, itu hanya proses produksi, ya. Jadi ketika Hai Sobat Satwa Media, tim Poultry Indonesia kembali menghadirkan ngobrol santai dengan stakeholder perunggasan. Setelah sebelumnya kita lakukan di Sulawesi Selatan, saat ini kita berada di Kota Waringin, Kalimantan Tengah ya Pak ya? Iya. Nah, hadir dengan saya, Pak Syahrul Istiqlali, sebagai praktisi perunggasan di Indonesia bagian timur. Nah, kali ini di Kalimantan Tengah saya ingin membahas salah satu tema yang cukup menarik, Pak. Dan ini menjadi momok untuk peternak, Pak. Apa ini? Ngeri ini? Mengenai harga pakan mahal, Pak. Harga ya, oke. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan tema ini. Pak Syahrul, bisa dipaparkan kenapa sih harga pakan bisa mahal seperti itu, Pak? Ya, jadi ada beberapa faktor ya Mbak Ian menurutku ya. Yang pertama, mau nggak mau pakan yang dibuat di Indonesia ini, pakan ternak ya maksudnya, pakan ternak ini bahan bakunya 30% masih impor. Ya. Terus kalau konsekuensi dari barang impor, kita kan bayarnya nggak boleh pakai rupiah ya kan, bayarnya pakai US ya, karena kita impor dari Amerika Latin, dari sebagian dari Europe itu iya pakai mata uang mereka. Nah, ada hal yang tidak bisa dikontrol di sini adalah naik turunnya kurs mata uang ya. Ada beberapa saat di mana mata uang kita itu mendapat tekanan, kayak misalnya akhir tahun nih, perusahaan-perusahaan gede jatuh tempo mau bayar utang luar negeri. Nah, itu rupiah dapat tekanan. Nah, otomatis ketika rupiah melemah, dolar kan menguat. Nah, kita bayarnya barang yang sama, bayarnya lebih banyak dong. Nah, itu terjadi biasanya di akhir-akhir tahun lah, November, Desember itu ketika dolar udah mulai diras orang untuk bayar utang luar negeri. Nah, disitulah kita harus bayar lebih. Itu yang pertama, Mbak ya, dari bahan baku yang import. Yang kedua mungkin handling dari bahan baku import itu sendiri dan handling dari pakan yang sudah siap jual dari feed mill di Indonesia. Ya, handling ini maksudnya transportasi ya, transportasi. Kalau kita impor, kita kirim ke sini, terima di sini kan ada biaya tuh. Nah, biaya ini selain lagi-lagi kita bayar pakai US, itu juga fluktuatif tarifnya mengingat harga minyak juga nggak stabil. 2021, 2020 lah itu minyak naik banyak. Itu juga ongkos ekspedisi juga pasti menyesuaikan. Nah, kemanakah biaya ini ditransfer baik untuk dolar yang menguat maupun minyak yang jadi mahal? Ya ditransfer ke following link, ke proses berikutnya, iya ke harga pakan gitu. Itu yang kedua ya. Yang kedua handling. Handling ini lagi kalau misalnya kita impor bahan baku nih sampai di dermaga nih ada antri sandar, ada antri bongkar. Ntar bongkar juga butuh waktu lama karena kan kalau impor raw material yang mayor di dalam komposisi formula itu nggak bisa sedikit, Mbak. Ribuan ton itu untuk menurunkan dari kapal ke feed mill misalnya 7.000 ton nih, itu harus butuh truk bolak-balik dari pelabuhan ke gudang feed mill. Itu bisa sampai 350 kali bolak-balik. Jadi kalau misalnya ada 10 truk yang kapasitas 25 ton atau 30 ton, itu bolak-balik 10 kali. Kalau ada 10 truk itu bisa 35 kali gitu. Kalau satu truk ya 350 kali begitu. Nah, itu handling. Transfernya kemana? Following link lagi itu ya. Itu handling untuk bahan baku. Ntar kalau misalnya kita lambat nih bongkar nih karena sesuatu dan lain hal ya, misalnya feed mill siap tapi truk nggak ada, misalnya kren pelabuhan macet gitu kan, ada denda parkir kapal nih, denda untuk parkirnya vessel yang harusnya mungkin udah dikuota 2 hari 3 hari tapi molor, itu ratusan juta Pak. Ratusan juta
Ya itu handling ya, bahan baku, handling. Yang ketiga adalah mempertanyakan pertanyaan yang Mbak Ian. Jadi mahal itu segimana gitu loh ya. Jadi mahal itu mungkin ya ada batasnya. Mahal tetap Feedmill akan berusaha supaya semahal apapun, setinggi apapun, pakan ini masih bisa dijual atau kompetitif gitu. Kalau misalnya kita jual pakan 20.000 sekilo, orang lain jual 10.000, kan nggak kompetitif kan. Jadi ya jangan khawatir masalah mahal itu ada ambangnya. Jadi ada ambangnya. Ketika Feedmill berpikir bahwa ini nggak reasonable untuk dijadikan bahan baku atau dibuat pakan, ntar jatuhnya di pakan kemahalan. Ya enggak, kita nggak akan lakukan itu. Artinya mahal itu tetap udah dihitung apakah nanti telur, apakah nanti daging itu mengcover dari peternak itu membeli dengan seharga ke 9.000 kayak 10.000 kayak itu ada hitungannya. Nah, yang perlu diingat mungkin sudah kita pernah bahas di Sulawesi Selatan dulu ya, bahwa ketika pakan harganya tinggi tapi ketika produktivitasnya juga tinggi, maka ini kan pakan murah nih, ini cuman harganya tinggi itu aja, tapi produktivitasnya tinggi, jadi pakannya ini murah ya kan. Jadi gitu Mbak, sekitar ada kurang lebih yang terpikir tiga alasan itu tadi. Untuk melakukan efisiensi ya, apakah ada langkah-langkah tertentu supaya pakan ini lebih bersahabat harganya? Substitusi ya, jadi raw material itu ada substitusinya semua. Tapi tantangannya itu ya kadang-kadang kita sudah nemu nih raw material alternatif, proteinnya masuk, ininya masuk, tapi ingat skala industri itu butuhnya puluhan ton sehari. Kadang ada barang yang udah masuk secara nutrien tapi Pak bisa nggak kirimin saya 2 kontainer sehari? Nggak sanggup Pak, ya udah nggak bisa gitu loh. Tantangannya itu sih, cuman kalau yang namanya alternatif raw material itu ada Mbak banyak. Dan kita terus studi tentang itu. Bagaimana caranya supaya pakan ini terus bersahabat. Karena ini concern Feedmill juga, kita juga nggak kepingin sebenarnya jual pakan mahal itu nggak kepingin Mbak, nggak kepingin bener. Kondisi aja itu ya Pak, memaksa seperti itu ya Pak. Itu dalam bisnis itu kan sudah transfer cost itu tadi. Yang terjadi di jalanan ya ditransfer ke harga produk itu. Di mana-mana bisnis kayaknya sama sih ya. Nah Pak, selain substitusi tadi Pak, apa sih yang bisa dilakukan untuk menekan harga pakan Pak? Dari sisi siapa nih, peternak mungkin ya? Dari sisi peternak ya, aku pikir satu-satunya jalan adalah efisiensi Mbak. Jadi gimana caranya berproduksi dengan sehemat mungkin untuk bisa menghasilkan barang sebanyak mungkin produk ya. Cuman di industri biologi kayak broiler, layer, swine, itik dan lain-lain itu prinsip ekonomi itu seringkali nggak bisa berlaku Mbak. Misalnya dengan modal serendah-rendahnya bisa dapat hasil setinggi-tingginya itu nggak berlaku ya. Jadi kita berlakunya kalau di industri biologis kayak gini ini ya input yang reasonable dengan output yang maksimal itu bisa. Jadi nggak bisa kita menghemat input untuk bisa mendapatkan BEP produk yang rendah itu nggak dapat karena ini barang hidup loh. Dia dikasih makan dia tumbuh, dia dikasih makan dia bertelur. Kalau enggak ya enggak. Ya itu efisiensi di sisi peternak ya. Kalau peternak sih dari sisi peternak begitu. Pak, tadi sudah disinggung yang raw material dari luar yang diimpor, Pak. Bagaimana dengan raw material yang ada di Indonesia, Pak? Yeah. Yang salah satu yang menarik adalah tentang jagung, tentunya kan penyerapan jagung 50%. lokal. Betul, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, jadi jagung ini karena dia memakan space 40-60% di dalam formula, ya kita spesial take care yang ini, rantai seleksinya benar-benar lebih panjang daripada bahan baku yang lain. Kalau kita impor bahan bakunya, kita percaya aja sama COA, Certificate of Authenticity, udah kita percaya, udah dicek sama lembaga surveyor, udah oke kita pakai. Tapi kalau jagung, kan kita terima dari petani, kadar airnya beda-beda, ini macam kualitasnya beda-beda, biji jamur, biji pecah, biji kutu, ini kan macam-macam. Ini memang concern kita di jagung memang lebih panjang daripada yang lainnya, seleksinya memang lebih panjang. Jadi ya jagung emasnya dunia peternakan. Ntar kalau misalnya ada orang bilang mau tanam apa yang kira-kira menjanjikan, ya jagung, karena dia akan dipakai oleh semua feed mill.
konsumsi jagung Indonesia itu lebih banyak ke feed mill daripada ke orang. Orang sekarang derivat produk makanan apa sih yang pakai jagung? Digital. Tapi feed mill itu paling nggak ketika satu feed mill itu keluarin 40.000 ton sebulan, katakanlah 1.500 ton sehari. Artinya dia butuh sekitar separuhnya itu 750 ton jagung sehari, satu feed mill. Satu kota ada berapa feed mill, satu Indonesia ada berapa feed mill, ada berapa perusahaan, ada berapa merek, ya kan? Jagung yang paling apa? Kita concern. Lokal pertama itu primadonanya, yang kedua dedak padi. Dedak padi ini jarang ditemukan di tempat di luar negeri, jadi kita nggak pernah impor. Ya, jadi dedak padi ini memang khas Indonesia atau Asia Tenggara lah ya, karena memang kita makan beras ya, makan nasi ya. Ini primadona juga, karena kualitinya secara nutrien, secara amino acid itu bagus, Mbak. Jadi saya pikir dua itu. Dan beberapa alternatif lain lah, ada beberapa byproduct dari misalnya perusahaan sawit, ada palm kernel meal, ada apa-apa bisa. Selama mereka bisa penuhin kuota nih, ya seperti saya cerita tadi, sehari 1 kontainer, 2 kontainer bisa nggak gitu. Gitu Mbak, itu yang lokal. Nah Pak, si primadona salah satunya adalah jagung tadi yang Bapak sebutkan kayak gitu. Ini kan kadang di peternak juga suka dipertanyakan, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat butiran jagungnya Pak. Dalam pakan? Iya, betul, iya. dalam pakan. Baiknya seperti apa sih Pak? Yang terlihat apa yang tidak terlihat seperti itu Pak? Misalnya ada pakan dengan pelet aja, atau pakan dengan pelet yang masih ada kelihatan jagungnya gitu kan? Iya. Oh, sama. Sama. Jadi gini, itu hanya proses produksi ya. Jadi ketika ada pakan ayam, ternak unggas atau apa yang bentuknya pelet atau crumble aja dan tidak kelihatan jagungnya, dia berarti pakai jagung halus, jagung yang pakai hammer mill. Hasilnya halus kayak powder gitu. Nah, untuk pakan satunya yang peletnya itu ada, terus ada masih butiran jagung di luar kah, lepas kah, atau tertanam di dalam peletnya, itu karena pakai jagung kasar, jagung roller mill, bukan hammer mill. Ini roller mill, jadi jagungnya kelihatan. Sebetulnya ini hanya memanjakan mata aja. Untuk quality sama, karena sebetulnya isinya sama. Yang ini mungkin jagungnya 50%, ini juga 50%. Cuman ini halus, masuk ke dalam pelet, yang ini keluar dari pelet. Karena kan kalau di pelet dia nggak bisa menyatu, kadang nggak bisa ketanam di dalam peletnya itu, dia ada kececer gitu. Tapi peternak suka yang ini. Tapi nggak apa-apa sih, karena sebetulnya ya sedikit ada keunggulan di yang jagungnya lepas-lepas tadi. Ayam lebih tertarik, misalnya ada kasih waktu untuk ayam memilih makan. Kan kita kasih makan ayam ini sebenarnya apapun yang kamu makan, mau lauknya, mau nasinya, mau apa, kan jadi satu di dalam pelet. Nggak ada waktu, nggak ada bisa kita milih kayak di warteg. Saya mau itu, enggak kan? Nah kalau ada makan yang lepas jagungnya itu sebetulnya ya ada benefit untuk ternak juga sih. Kalau misalnya siang-siang panas-panas gitu, ya ayam nggak akan makan jagungnya, makan peletnya duluan. Ntar ditinggalin jagungnya itu, ntar sore-sore dingin, pagi dingin dia makan jagungnya. Ada itunya sih. Pak, masih panjang kita perjalanan ya Pak ya. Iya. Tadi saya kalau bisa konklusikan mengenai tema harga pakan mahal ini, tentunya ini harga pakan relatif, mahalnya dari segi mana terlebih dahulu. Di sisi feed mill pun juga sudah melakukan sedemikian rupa untuk mempres harga pakan ya Pak. Di sisi peternak diharapkan lebih efisien lagi, sehingga biaya produksi lebih ditekan dengan output yang maksimal tentunya ya Pak, kita harapkan. Dan tentunya ada di luar itu ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan, seperti yang tadi Bapak jelaskan mengenai transportasi dan lain-lain ya Pak, dolar, kurs. Nah, inilah yang berpengaruh terhadap harga pakan yang akhirnya outputnya adalah yang peternak terima, seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, kita akan hadir lagi ngobrol-ngobrol santai di kota-kota lainnya ya Pak, dengan tema-tema menarik. Provinsi lain, pulau lain, ayo. Siap. Pak Syahrul, terima kasih atas sama-sama Mbak Yan. Iya, kita ketemu lagi di ngobrol santai selanjutnya, tetap di channel Satuan Media Group. Like, share, dan komen. Sampai jumpa di ngobrol santai di episode selanjutnya. Terima kasih ya Pak ya. Sampai ketemu Mbak Yan. Sampai ketemu.